Di sudut kamar yang sunyi, hiduplah sebuah jam waker tua. Dulu, derinya yang nyaring adalah penanda dimulainya hari bagi pemiliknya. Tapi sekarang, semua berubah. Pemiliknya lebih memilih alarm dari ponsel pintarnya, dan sang jam waker pun merasa terlupakan dan tak lagi berguna. Suatu hari, ia dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus bersama teman-temannya yang senasib. Sebuah kipas angin mini yang sudah berdebu dan sebuah celengan babi yang isinya telah lama kosong. Kotak itu bertuliskan barang bekas. Tak lama kemudian, mereka diangkat dan dibawa ke sebuah tempat yang gelap dan pengap. Gudang. Disinilah kisah petualangan mereka dimulai. Di dalam gudang yang remang-remang, jam waker merasa putus asa. Ia berpikir, inilah akhir dari segalanya. Tapi tiba-tiba, di tengah kesunyian, terdengar suara rintihan lirih. Tolong, tolong aku. Suara itu terdengar lemah dan putus-putus. Jam waker, kipas, dan celengan saling berpandangan. Siapa yang meminta tolong di tempat seperti ini? Dengan rasa penasaran, mereka memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Ternyata, gudang ini bukan sekadar tempat penyimpanan barang bekas. Bagi mereka, ini adalah sebuah kota yang hilang. Sebuah dunia tersembunyi yang dihuni oleh benda-benda lama yang terlupakan. Mereka menelusuri lorong-lorong yang terbentuk dari tumpukan barang. Suara itu semakin jelas. Akhirnya, di balik tumpukan majalah tua, mereka menemukan sumbernya. Sebuah mainan robot kaleng terduduk lesu. Salah satu kakinya patah, dan matanya yang seharusnya menyala kini meredup. Aku tidak bisa menemukan sumber energi, keluh si robot kaleng. Tenagaku hampir habis. Jam waker dan teman-temannya baru sadar. Sumber energi yang dimaksud robot itu adalah stop kontak. Di kota yang hilang ini, stop kontak adalah sumber kehidupan bagi mainan-mainan elektronik seperti dia. Tapi gudang ini begitu luas dan berantakan. Bagaimana cara mereka menemukannya? Melihat si robot yang semakin lemah, jam waker merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Sebuah tujuan. Ia memang sudah tua, tapi pengetahuannya tentang mesin dan waktu mungkin masih bisa berguna. Tenang, teman, kita akan membantumu, kata jam waker dengan mantap. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Meskipun aku tidak bisa bergerak bebas, aku masih punya sisa baterai untuk alarmku. Aku bisa menjadi pemandumu. Jam waker teringat. Pemiliknya dulu sering mengisi data ponselnya di dekat jendela gudang. Mungkin saja stop kontak itu ada di sana. Maka, dimulailah sebuah misi penyelamatan yang luar biasa. Jam waker bertindak sebagai komandan. Kipas, arahkan hembusanmu ke tumpukan debu di sebelah sana. Kita perlu membersihkan jalan. Dengan sisa tenaganya, kipas mini berputar kencang, meniup debu tebal yang menutupi jalan mereka. Debu pun beterbangan, menyingkap jalur yang sebelumnya tak terlihat. Namun, tantangan berikutnya menghadang. Sebuah lemari tua yang berat menghalangi jalan mereka. Pintunya sedikit terbuka, tapi terlalu berat untuk didorong. Celengan, giliranmu, seru jam waker. Gunakan tubuhmu untuk mengganjal pintu itu. Celengan babi yang kosong dan ringan dengan sigap menggelinding dan menyelinap di celah pintu, menahannya agar tetap terbuka. Satu persatu, rintangan mereka lewati. Jam waker terus memberikan arahan berdasarkan ingatannya. Kita harus ke arah cahaya itu. Aku yakin sumber energi ada di sana. Mereka bekerja sama, saling bahu-membahu. Kipas membersihkan jalan. Celengan menjadi penahan. Dan robot kaleng, meskipun dengan kaki yang patah, berusaha berjalan terpincang-pincang mengikuti arahan jam waker yang digendongnya. Ini bukan lagi sekadar misi mencari stop kontak, tapi sebuah bukti bahwa kebersamaan bisa mengatasi segala kesulitan. Mereka adalah tim, sebuah keluarga baru yang terbentuk di kota yang hilang. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka tiba di dekat jendela. Di dinding yang sedikit retak, di balik sebuah kotak sepatu usang, terlihatlah apa yang mereka cari-cari. Dua lubang kecil di dinding dengan lempengan logam di dalamnya. Itulah dia, sumber energi. Dengan sisa tenaga terakhirnya, robot kaleng menjulurkan kabelnya dan menancapkannya ke stop kontak. Seketika, matanya kembali menyala terang. Aku hidup kembali. Terima kasih, teman-teman. Kalian telah menyelamatkanku, seru si robot dengan gembira. Melihat robot kaleng yang kembali bersemangat, jam waker merasakan kehangatan yang luar biasa di dalam mesin tuanya. Ia sadar, meskipun jarum jamnya mungkin tak lagi membangunkan pemiliknya, pengetahuannya, pengalamannya, ternyata masih sangat berharga. Ia tidak lagi merasa tak berguna. Di kota yang hilang ini, ia menemukan tujuan baru. Kabar tentang keberhasilan mereka menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru gudang. Para penghuni kota yang hilang
Dari boneka yang kehilangan satu matanya hingga mobil-mobilan yang rodanya copot, datang untuk berterima kasih. Mereka semua melihat Jam Waker dengan tatapan penuh kekaguman. Kamu adalah pahlawan kami, seru sebuah boneka beruang. Kamu harus menjadi pemimpin kami, sahut yang lain. Jam Waker terharu. Ia tidak pernah menyangka akan mendapatkan penghargaan seperti ini. Dengan mantap, ia menerima peran barunya. Baiklah, katanya, mulai hari ini, aku akan menjadi wali kota di kota yang hilang ini. Bersama-sama, kita akan saling membantu, memastikan tidak ada lagi yang merasa sendirian dan terlupakan. Gudang yang tadinya terasa sebagai tempat pembuangan yang menyedihkan, kini berubah menjadi sebuah kerajaan kecil yang penuh harapan, dipimpin oleh seorang wali kota bijaksana. Sang Jam Waker tua. Kisah Jam Waker mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Setiap dari kita, tidak peduli seberapa tua atau seberapa sering kita merasa dilupakan, memiliki nilai dan pengetahuan yang unik. Seperti Jam Waker yang menemukan tujuan baru di kota yang hilang, kita pun bisa menemukan peran kita di tempat yang tak terduga. Jangan pernah meremehkan pengalaman yang kita miliki, karena bisa jadi, itulah yang akan menjadi cahaya penuntun bagi orang lain. Jadi, jika kamu merasa tersisih, ingatlah kisah Jam Waker ini. Mungkin saja, petualangan terbesarmu baru akan dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.